kalaupun memang tidak terpenuhi unsurnya, tahap 2 tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilanjutkan, ngapain sih? Dibebaskan saja gitu loh. Ya gimana mau P21? Si pelapor ini kan punya buktinya saja, diambil dengan cara-cara melawan hukum. Terkait masalah proses penahanannya Nikita Mirzani, dari awal saya sudah sampaikan analisa hukum saya ya, gitu loh. Jadi di dalam pasal 24 KUHP itu kan jelas kewenangan kepolisian berapa lama dia untuk nahan. Oke? Jelas tuh di dalam pasal 24 kan 20 hari pertama. Kemudian jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka bisa di-extend perpanjang 40 hari. Ini yang normatifnya loh, 20 hari plus 40 hari. Tetapi jika unsurnya juga belum terpenuhi, maka penyidik berhak untuk melakukan perpanjangan dengan meminta izin kepada pengadilan negeri. Dan kemarin sudah disetujui 30 hari pertama. Kemudian ternyata udah extend 30 hari pertama juga belum cukup, ditolak terus sama kejaksaan kan, P19, P19, P18 ya kan. Artinya P21 ini masih juga belum terpenuhi. Artinya berkas tahap 2 tidak bisa dilimpahkan dari kepolisian kepada pengadilan. Ya jadi menurut hemat saya, kalaupun memang tidak terpenuhi unsurnya, udah tahap 2 tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilanjutkan, ngapain sih? Dibebaskan saja gitu loh. Artinya ditangguhkan penahanannya dengan dibebaskan. Artinya di sini unsur tindak pidana yang dilakukan, yang patut diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani itu tidak terpenuhi. Jadi saya sangat setuju dengan kepala kejaksaan, ya kan, dia mengatakan bahwa juga masih belum P21. Ya gimana mau P21? Si pelapor ini kan punya buktinya saja, diambil dengan cara-cara melawan hukum. Tidak elok, artinya proses penegakan hukum dilakukan dengan cara melawan hukum, gitu ya kan? Apa contohnya? Bukti rekod, bukti rekaman. Bukti rekaman itu sengaja dibuat oleh pelapor hanya untuk sebagai jebakan atau pancingan. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Sedangkan proses penegakan hukum itu dilakukan apa? Supaya terjadinya satu proses keadilan, kepastian hukum yang jujur, adil, dan betul-betul menjunjung marwah satu proses penegakan hukum dengan baik gitu loh. Jadi wajar kejaksaan mengatakan ya belum P21. Mau sampai kapan? Ini kan kalau dia tidak bersalah kemudian terus ditahan, ini kan jelas melanggar HAM dong. Jelas kok di dalam Undang-Undang HAM pasal 35, setiap warga negara berhak hidup, berhak dijamin, ya kan, untuk bebas. Nah sekarang dengan Nikita Mirzani ditahan, artinya kebebasan dia ini terbelenggu, terzolimi gitu loh. Jadi undang-undang mengatur jika memang unsurnya tidak terpenuhi seperti apa yang disampaikan di dalam pasal 24 KUHP, ya kan, ya dibebaskan saja, ditangguhkan kemudian dibebaskan. Tujuan hukum itu apa sih? Ada teori hukum, asas hukum yang disebut dengan Greenstraff, Jonderskut. Siapa yang bersalah, maka dia harus dihukum. Nah kalau konteks Nikita Mirzani dia tidak bersalah, ngapain dihukum? Dibebaskan saja. Oke, balik lagi ke pembuktian. Betul, ya kan? Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Saksi bagian daripada pembuktian. Jelas di dalam pasal 184 KUHP. Ada berapa poin yang menjadi unsur-unsur di dalam pembuktian? Kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan? Keterangan terdakwa, petunjuk, surat. Jika memang 5 poin atau minimal 2 aja alat bukti sudah terpenuhi, harusnya kan tidak perlu repot-repot sampai perpanjangan 2 kali loh. Ya kan 20 hari sudah dilewati, 40 hari sudah dilewati. Perpanjangan pertama 30 hari sudah dilewati, sekarang perpanjangan kedua 30 hari. Artinya kalau memang ini unsur tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani memang terpenuhi dengan sangat mudah harusnya gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang unsurnya tidak terpenuhi tapi dipaksakan. Jadi ada indikasi, saya khawatir memang ada intervensi dari pelapor, ada satu grand design di mana memang dipaksakan supaya Nikita Mirzani itu ditahan walaupun sebetulnya unsurnya tidak terpenuhi.
saya kupas lagi dengan teori hukum ya. In criminalibus probaties beden eseluc eclarius. Bukti itu di dalam teori hukum pidana harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kita memang tidak bisa menduga-duga ketika kita membuktikan gitu loh. Nanti di dalam proses persidangan. Namun ini kan belum nyampe ke proses persidangan. Ini hanya baru di tahap proses penyidikan kepolisian gitu loh. Nah sampai saat ini dalam proses penyidikan di kepolisian ini unsurnya belum terpenuhi sehingga akhirnya juga jaksa selalu menolak. Karena jaksa kalau juga analisa jaksa, catatan jaksa ini masih diragukan unsurnya atau tidak terpenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, maka dia tidak berani untuk mengeluarkan tahap 2 gitu loh. Kenapa? Karena di pengadilan nanti yang bertanggung jawab udah bukan polisi lagi, tapi kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum. Ketika jaksa mendalilkan, maka dia harus bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani adalah bersalah. Nah kalau saat ini jaksa sendiri keberatan untuk membuktikan nanti, dan menurut jaksa masih ada koreksi-koreksi perbaikan-perbaikan untuk dilengkapi oleh kepolisian, ya artinya di sini jaksa sudah objektif loh. Saya harus mengangkat jempol kepada jaksa bekerja dengan baik, ya nggak? Dalam konteks ini dia tidak diintervensi oleh siapapun. Kalau kepolisian dia diintervensi oleh pelapor. Kenapa? Karena memang flow prosesnya seperti itu. Pelapor kepada kepolisian, kepolisian kepada kejaksaan, kejaksaan kepada pengadilan, nanti baru vonis. Itu disebut dengan 4 pilar penegak hukum atau caturwarsa. Itu flow prosesnya seperti itu. Jadi ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka tanggung jawab sudah bukan di polisi. Jaksa mendalilkan dengan dia mendakwakan, dengan dia memberikan tuntutan, maka dia harus bisa membuktikan di depan majelis hakim sebagai wakil Tuhan.